Ya, ketemu lagi di konten yang paling ajib ya kan? Di Ngulik, ngobrolin elektronik. Kali ini bersama gue, Kiki Asmara. Sebelumnya, kita bumper dulu. Konten Ngulik kali ini, kita bakal bahas atau ngobrol-ngobrol tentang barang-barang yang keren-keren, yang lagi hits, ya kan? Untuk kalian yang pengen barang apa yang pengen kita review, langsung aja tinggalin di kolom komentar. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dan jangan lupa follow Instagram Candi Elektronik. Oke, langsung aja yuk kita bahas untuk brand kali ini. Untuk konten ini kita bakal bahas hal yang keren-keren nih, oke? Untuk kalian yang belum tahu, langsung aja pantengin di channel YouTube Candi Elektronik, oke? Kali ini kita bakal bareng salah satu brand yang udah terkenal pastinya, Samsung. Oke, langsung aja kita kenalin nih produk konsultannya dari Samsung. Silakan Mas. Halo guys, masih sama saya David Oke. dari Samsung, langsung produk konsultannya. Oke. Ya, yang kemarin terakhir kita bahas channel The Zero. The Zero ya, yang Ah. TV muter-muter itu ya. Iya, The Ya, Zero. ini bakal seru lagi nih bahasan kali ini. Oke, bahasan kali ini tentang transmigrasi dari analog ke TV digital. Iya betul, itu yang kan, lagi Mas? booming tuh. Bener tuh. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum? Kenapa sih sekarang pada mau dari TV analog ke TV digital? Kalau belum tahu, bakal kita bahas nih. Oke, Mas David? Siap, Oke. mulaikah kita? Ada beberapa pertanyaan yang udah aku buat nih. Untuk pertanyaan pertamanya nih, kenapa sih analog TV dihilangkan, Mas David? Nah, sebenarnya gini, pemerintah itu jauh-jauh hari sudah bikin program namanya program ASO, Mm-mm. Analog Switch Off. Mm-mm. Jadi intinya analog itu bakal ditiadakan untuk kedepannya. Gitu. Kenapa tuh ditiadakan? Nah, karena pemerintah itu mau bikin program TV digital, jadi DVB-T2. Itu dari, ya itu tadi kesempurnaan dari yang sebelumnya. Oke. Nah, itu ngaruhnya pertama di gambar, Oke. pasti jernih, Lebih jernih. lebih jernih. Gitu. Suara juga pasti lebih Suaranya bagus. juga lebih bagus. Oke, gitu. Terus ada lagi nih. Kelebihan dan kekurangan. Tadi kita udah bahas nih, Iya. kelebihan dan kekurangannya. Pasti gambarnya lebih bagus. Terus suaranya juga pasti Suara, lebih jelas dan lebih stereo, lebih Lebih enak, stereo ya lah. kan? Terus apa lagi tuh? Kekurangannya, Kekurangannya. Kita ke kekurangannya dulu. oke lah. Kekurangannya untuk TV-TV yang analog. Mm-mm. Mas pernah punya pengalaman nggak nonton TV sebelum kita jauh-jauh ke ini aja lah, ke waktu mau beli TV baru. Mm-mm. Nah, kita beli TV, gambarnya cakep, Iya, ajib iya. tuh, Ah. LED, awal-awal launching Awal-awal. gitu. Ah. Beli, Ah. sampai rumah, Ah. kerasa nggak beda gambarnya ketika buat Buat TV biasa ya. Oh. Buat TV biasa pasti kelihatan bedanya. Nah, kalau yang gambarnya ya masih banyak bintik-bintiknya. semut-semutnya gitu. Tuh, dan detailnya pun banyak yang hilang. Oh. Seperti ya mungkin kalau wajah mungkin ya paling kerasa itu kalau bola. Mm-mm. Pernah nggak sensasi nonton bola tapi wajahnya tuh kayak nggak begitu Kayak jelas. nggak asli gitu ya Oh, kelihatannya. betul. Oh, gitu. Kalau kelebihannya? Untuk kelebihannya analog, Kelebihannya mungkin apa? ya kalau pas di launching waktu itu dia lebih tajam, Oke. lebih kontrasnya lebih bagus dibanding TV-TV yang channel di sebelumnya. TV tabung. TV tabung sebelumnya. Betul. Gitu. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Kebutuhan apa saja untuk mendapatkan siaran digital yang bagus dan semua channel nangkep? Oh ya. Kebutuhan pertama yang pasti jelasnya cari TV yang sudah kompatibel dengan siaran digital yang terbaru Yoi. yang diprogramkan pemerintah ini. Terus Nah, apa lagi? Anyway, sebelum jauh-jauh hari Samsung itu sebenarnya sudah prepare TV ini, TV digital TV ini mulai dari 2015 ke 16. Oke. Sebelum pemerintah itu bikin program di tahun 2020 ini. Oh, Kan jadi bertahap, Mas. transisinya bertahap, nggak betul. langsung gitu, Iya. nggak langsung dihilangin. Dan Samsung sudah ngawalin itu di TV-TV 32 inch minimal. Minimal 32 inch udah digital semua. Iya. Jadi dari tahun berapa? 2015. 2015 ke 16. Nah, mulai ke itu atas tuh tuh Samsung udah mulai transisi Iya. ke digital semua. Betul. Oh, waduh. Jadi memang pembaruannya dari Samsung udah cukup lama ya, dari 2015, 2016 sudah mulai sampai sekarang akhirnya pemerintah mulai secara pelan-pelan
mentransisi dari analog ke Iya, digital gitu. Jadi Samsung mantep banget cuy. Udah mikirin sejauh itu dari 2015, 2016. Iya, Bener 5 nggak tuh? tahun loh. 5 tahun gila. Nah, ada lagi kekurangan memakai set-top box. Nah, set-top box. Kadang orang berpikir gini ya, udah kan pakai set-top box bisa. Oke. Ya, oke lah. Kalau mau beli TV baru, katakanlah kalau kita mau beli TV baru, terus ya cari analog aja lah, terus nanti beli set-top box. Kan lebih enak kan? Pasti Iya. mikirnya gitu instannya Iya. sih. Nah, padahal itu makan tempat, Mas. Makan tempat. Pertama makan tempat. Terus kedua pasti biayanya lebih Tambah lagi. daripada beli TV digital Yang sebenarnya udah ekonomis lah. TV digital udah ada nih murah kayak gini, Ya, udah udah ada murah. nih, udah ada kayak gitu. Apalagi di Candi kan, terkenal murahnya itu. Iya, apalagi tuh? Terus ya itu makan tempat. Terus kedua nanti kalau mungkin kalau itu lifetime-nya bener-bener panjang. Pas beli katakan garansi set-top box-nya itu 2 minggu atau mungkin 1 bulan. Di bulan keempat rusak. Beli lagi. Roboh kocek lagi, Mas. Boros lagi. Iya. Gitu-gitu terus ya. Dan mungkin kalau set-top box yang teman-teman tahu juga mungkin tidak sebagus digital TV yang sudah ada. Ya, Mungkin ya. Jadi pastinya itu. kualitasnya nggak sama dengan digital Dan TV yang biasa. paling sering itu ada delay. Oke. Itu kalau pakai set-top box, ketika kita pindah dari channel A ke channel B nih, biasanya agak delay gambarnya itu ada delay kayak pixel-pixel gitu, barulah 3 detik sampai 5 detik itu baru bagus, baru jelas. Iya. Dan ketiga, suaranya pun juga delay nanti kalau pakai set-top box. Gitu. Karena kan dia kan tambahan transmitter untuk TV-nya. Diubah Langsung. jadi digital. Betul, itu ngaruh Gitu. banget. Iya sih, jadi di convert ibaratnya Iya. di convert gitu ya kan. Nah tuh kalian udah tahu kan sekarang dikit-dikit nih. Oke, selanjutnya ada lagi perbedaan resolusi TV digital dan TV analog. Wah, itu untuk resolusi sendiri. Nah, kalau ngomongin resolusi kita nggak ngobrol ke sedikit teknis, Mas ya. Nah, kalau saya lihat untuk channel-channel yang analog itu, Yoi. kan resolusi kayak yang kita pahami kan ada HD, Iya. Full HD. Iya. Nah, kalau analog itu, Mas, itu dia tuh masih di bawahnya HD. Oke. Tapi SD. SD. Iya. SD. Iya. Bener kan SD? Atasnya 3GP itu loh. Jadi belum 3GP, SD baru HD. betul. Baru UHD. Betul. Baru 4K dan Iya. selanjutnya. Kan itu lebih kita bisa menontonnya itu HD itu kayak apa sih, kan di YouTube ada tuh kayak Yoi. settingan gambar. Yoi. 360 kan 3GP. Oh iya, 360 paling rendah tuh. Terus atasnya lagi kan SD. 480, 720, 1080. Tuh, gambarannya seperti itu, Mas. Jadi nggak bayangin aja, kita udah di zaman era Society 4.0 dengan apa-apa yang lebih mudah, akses lebih mudah. Kita masih gambarnya masih kayak profesional. Iya masih 3GP. kotak-kotak gitu ya. Kayaknya nggak seru, nontonnya nggak seru ya kan. Oh itu, jadi udah jelas nih perbedaan analog sama digital dari gambarnya udah kelihatan. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan dari TV analog dan TV digital tuh udah beda banget lah, ya kan. Makanya cepet-cepet lah, ya kan, cepet-cepet langsung transisi ke TV digital ya kan. Terus ada lagi nih. Digital TV kalau ditayangkan di 4K Samsung bagus apa enggak sih? Oh itu 4K Samsung tuh yang Nah, kita udah mulai ke 4K nih. Iya. Sekut ya. Tadi kan udah kita giring nih ke apa? Dari kita transisi nonton analog ke TV digital. Terus juga diperjelas dengan kemudahan gambarannya itu kayak apa sih? Kayak kita nyeting ke nonton YouTube dari settingan 360. Itu kita nggak secara luas teknis ya. Kita Iya. simpelnya aja ya. Cuma nyentil sedikit tapi langsung tahu. Simple aja, kita nggak usah bahas teknisnya lah. Kan namanya ngulik, Mas. Iya, ngulik. Ngobrolin elektronik. Iya. Kan? Lanjut, apa tuh jadinya? Nah, di Samsung itu udah terkenal dia kalau ngomongin 4K-nya Yoi. atau bahasa lainnya tuh Ultra HD-nya. Yoi. Dia tuh pakai ini untuk TV-nya pasti identik dengan kristal UHD. Kristal UHD. Nah, kristal UHD itu yang dimaksud gini. Di situ nggak cuma kristalnya aja yang untuk gambarnya ya. Prosesornya pun juga kristal prosesor 4K juga. Jadi apapun gambarnya itu, meskipun itu HD ataupun Full HD, kan kalau ngomongin 4K, Mas, kan tayangan digital belum ada yang 4K. Benar. Nah, tapi di Samsung dengan kristal prosesornya itu, Yoi. dia bisa meng-upscaling. Oke. Jadi gambar yang awalnya itu HD ataupun Full HD,
dia di upscaling Di-upscaling. dari kayak kristal prosesornya itu Uh-huh. mendekatin kayak kualitas 4K. 4K. Oke. Loh, nggak mungkin dong, Mas. Ini Nah. kembali lagi di awal tadi sudah saya sentil Nah. tentang resolusi di YouTube. Oke. Sekarang resolusi YouTube tuh sudah ada 4K. Bener. Dan Samsung udah siapin itu lama banget loh. Tuh. Ngomongin upscaling itu dari Oh. sebelum-sebelumnya. Jadi memang udah dipikirin jauh-jauh Iya, hari. dari jauh-jauh hari. Waduh. Kan kalau YouTube yang setting berubah ke 4K itu kan baru mungkin 1 tahun 2 tahun ini ya. Benar banget tuh. Mantap tuh. Jadi udah bisa lah kalau kalian nonton YouTube di TV Samsung dengan kualitas 4K. Itu udah mantap banget. Pasti detail gambar, terus aduh, pokoknya ya jelas banget lah. Pokoknya mantap Iya. lah ya kan. Nah, oke lanjut nih. Kenapa namanya Super Smart kalau dari Oh, Samsung? Super Smart ya. Apa tuh? Ini Samsung yang terbaru nih 2021 Mm-mm. yang Crystal UHD seri AU 8000. AU 8000. Nah, itu dia Super Smart TV. Super Smart TV. Iya. Waduh. Ukurannya mulai paling kecil tuh ada sekarang 43 inch, Paling kecil 43, terus 50. 50. Iya, setelah itu kan menyesuaikan yang dicari kan. Oke. Nah, kenapa Super Smart TV? Itu kan karena si TV Samsung Crystal UHD AU 8000 ini, Mm-mm. yang belakang itu. Yang ini AU 8000 ini. Ini, Oh, iya. waduh. Wah, udah ada cuy di sini cuy. Ini TV-nya. Ini Dari TV-nya. desainnya udah kelihatan tuh. Tuh, TV Air Wah. Slim. Ah, mantap. Desainnya, nah Samsung mengkonsep desainnya ini Air Slim, Mas. Yo, Kesannya kayak ih. ngambang gitu loh, kayak nggak ada apa-apa. Oh, Bener-bener iya. kayak layar doang gitu. Layar tipis banget gitu ya kan. Ya, oke tuh. Apa tuh jadi Super Smart? Nah, Super Smart TV ini beda dibanding Smart TV Yang lain? Iya, yang lain terutama merek-merek lain. Oke. Karena ini nggak cuma bisa connect ke internet, akses ini, akses itu, tapi dia bisa terkoneksi dengan PC, kayak PC remote gitu, Mas. Oke. Jadi pertama ya kita ini lagi pandemik ini kan banyak orang ini WFA nih di rumah. WFA. Nah, sedangkan data-datanya itu di kantor, di Oke. komputer kantor. Mm-mm. Nah, kita bisa remote komputer kantor dengan Ke sini? Iya, tinggal masukin address IP komputer di kantor. Oh. Langsung keluar di sini. Gila, mantep banget. ya. Pakainya itu nanti Microsoft 360. Itu kan Oke. baru booming tuh. Oh gitu. Iya. Jadi tinggal dikonekin aja, disambungin langsung semuanya pindah data di sini. Iya. Gitu. Jadi gampang banget ya. Gampang lah. Kita kan kerjanya langsung. Langsung aja. Pertama itu ya. Nah. Itu kalau ngomongin dari komputer. Mm-mm. Terus dari handphone juga bisa. Connect, auto connect. Ya di handphone itu kayak jadi kayak bener-bener kayak PC di sini. Padahal menunya menu handphone. Oh gila. Lain ibarat- dari ini yang sebelum-sebelumnya kita kenal kan screen mirroring nih. benar. Apa yang ada di handphone, keluar TV. keluar di TV. Kita buka WhatsApp, TV juga ngikut WhatsApp. Ah. Kalau ini enggak. Ini Kalau enggak. yang super smart ini, Ah. ketika kita udah konekin ke TV ini. TV-nya, Ah. ya udah barnya itu kayak bener-bener kayak PC. Udah kayak PC. Iya. Dan kita mau buka WhatsApp, Ah. ini kasih tambahan Keyboard? keyboard Keyboard. sama mouse, Ah. udah tinggal Udah jadi? operasiin langsung aja. WhatsAppan atau mau kerja lewat sini. Iya. Office juga bisa Betul, dipakai. WFA itu Ah. penting banget ini. Nah, itu mantap. Kapan lagi? Sekut tuh. Fiturnya. Sekut. Nah, ya kan. Tizen OS TV Samsung kelebihannya apa sih? Oh, Tizen. Tizen Tizen itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi Tizen itu operasional sistem Operasional sistemnya. yang benar-benar itu tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga. Oke. Itu punyanya Samsung sendiri, Mas. Oke, jadi dibikin sendiri. Betul. Jadi Samsung itu dia mewadahi operasional sistem dengan jaminan punyanya Samsung sendiri. Fungsinya apa? Aplikasi yang masuk di wadahnya itu suatu saat kalau kita pakai pihak ketiga, Mas, Yoi. nggak kerjasama, Mas, Ah. aplikasi nggak bisa dibuka. Oh, Gitu. jadi ibaratnya yang third party yang aplikasi-aplikasi yang nggak jelas itu nggak Iya, bisa. Betul. Dan di situ sama Samsung sudah benar-benar kayak terkategori. Oke. Lebih simpel lagi kita nyari. Hmm. Pertama itu, terus kedua memudahkan konsumen ketika mau masuk aplikasi, masuk YouTube nih, nanti kayak multitaskingnya itu loh kayak di Oke, handphonenya multitaskingnya, Samsung. Jadi apa-apa lebih mudah. Apa-apa lebih gampang. Katakan lagi nonton TV, Oke. kita pindah ke YouTube. Oke. Nah dari YouTube mau pindah kemana lagi tinggal langsung keluar kayak multitaskingnya itu. Oke. Jadi nggak harus keluar dari YouTube, Terus masuk lagi ke aplikasi lagi. Oh, jadi ibaratnya multitaskingnya gampang gitu ya. Iya, Jadi kayak banyak tab-nya banyak. Iya, itu Nah. namanya Smart Hub. Keren banget. Secara
Iya, namanya Smart Hub. Namanya Smart Hub. Iya. Oh, jadi misalnya kalau nggak salah tuh kalau di komputer banyak ya tap-tap-tap-tapnya Iya, begitu. betul. Iya kan? Iya. Jadinya lebih gampang, jadi nggak usah di close, nggak di sini, tinggal masih buka itu tetap berjalan. Kalau di komputer kan pakai shortcut nih, klik. Iya. Kalau ini enggak, kita satu tombol aja, klik, gitu kan keluar. Keluar semua yang di setting di awal. Yang masih kita buka, yang masih kita Iya. open gitu kan. Misalnya kita nonton YouTube, Mau pindah kemana? lagi nih, Tinggal keluar, Netflix iya. misalnya, tinggal keluar lagi, masukin lagi, tetap Masuk masih ada. di depannya gitu. Kalau di handphone kan semua mas, ini TV. Remote-nya boleh saya pinjam buat ini? Remote-nya, tolong asisten saya, remote-nya. Asisten, maaf nih, asisten saya dulu nih. Saya panggil nih remote-nya. Oke. Nih remote-nya nih. Nih remote-nya remote-nya. keren, Remote-nya kayak gini cuy, udah futuristik ya kan tuh. Simple, nggak banyak angka ya kan, nggak kayak zaman dulu ya kan. Udah kayak remote Lambo nih. Iya, kalau zaman dulu kan masih banyak angka, masih banyak tombol-tombol yang nggak jelas ya kan, bingung ya kan, keder ntar ya kan. Kalau ini gampang. Iya. Takut kalau remote jadul takut kepencet ngelok. Nah, kalau ini gampang. Jadi Langsung. sistemnya misalnya kita buka kayak gini. Ya, kita langsung home ini, klik home nanti. Nah, nanti langsung keluar di sini. Oh, Jadi gitu. masih bisa nonton YouTube atau masih bisa nonton apa yang ada sebelumnya. Mantep juga. Iya, ya. kalau yang konvensional dan mungkin selain Tizen, dia harus keluar dulu. Keluar dulu. Katakanlah nonton TV nih. Ntar di sini ada lagi, ntar baru masuk Iya. lagi Ini Netflixnya. betul. Atau enggak nonton film, Hah? harus keluar dari film dulu, masuk ke aplikasi full layar. Oke. Itu yang bikin kerennya itu. Mantep. Jadi keren banget. Lebih simpel. Lebih simpel, terus terutama aplikasinya banyak mas. Di Tizen itu, dia tinggal masuk ke Samsung Apps, apps, apapun yang mau diminta di download di situ. Mau download YouTube, Apapun. mungkin ya video on demand, apapun, aplikasi-aplikasi. Ya kayak handphone kita, kalau di handphone kita Play Store Biasa mungkin kita ya. Play Store Atau gitu ya. iOS aja. Ya, iOS gitu juga. Mantep lah pokoknya, jos banget lah pokoknya Tizen, nggak usah perlu lagi, ya nggak perlu bingung lagi ya kan? Iya. Nggak perlu bingung lagi, langsung aja nih. Oke, keuntungan menggunakan 4K. Tadi kita udah bahas keuntungannya secara tidak langsung adalah gambar pasti lebih jernih. Pasti gambarnya. Balik lagi gambar, pasti kita butuh visual yang baik, benar Betul. nggak? Ya kan buat nonton Iya. film, buat nonton YouTube, apalagi nonton film ya pasti butuh visual yang baik. Itu pasti 4K keuntungannya gitu. Jadi apa ya? Detail gambar ya, benar ya Mas? Pastinya, Detail gambar detailnya. lebih jelas. Kadang kalau TV kita belum resolusinya masih resolusi yang rendah. Kalau film, apalagi kalau buat nonton film action atau mungkin film horor, tempat gelap gitu. Orang ngumpet di tempat gelap taunya cuma hitam. Tapi kalau 4K detail mas. Detail, masih ada Kerutannya, bayang-bayangannya. bayang-bayangannya, Masih benar-benar kelihatan. dipisah gambarnya itu. Iya, jadi kapan lagi 4K cuy? Iya kan? Pertanyaan lagi, untuk kerja mirror dan laptop, tablet karena WFH. Nah, tadi kita udah jelasin. Yang tadi kan tentang WFH tadi kan ini apa? Personal komputer. Benar. Nah, ini yang mirror. Mirror. Mirror kan biasa kita dengar handphone ya, dari smartphone ke TV. Tapi ini dari PC, dari laptop pun bisa. Bisa juga Dan di mirror. laptopnya semua dari entah itu dari Windows atau macOS. Oke. Dari Apple itu. Nah, itu langsung aja konekin. Ke TV-nya Betul. langsung connect. Iya, langsung connect. Itu apa yang di laptop keluar di sini. Tuh. Mantap sih. Kayak cloning layar gitu. Oke. Tapi nggak perlu HDMI kabel lagi. Oh, wireless. 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 Tanpa kabel. Sekut, ya kan? Mantap. Tuh kan. Ah, ini nih paling keren nih. Buat main PS, ya Wah, kan? ulah, bantu. Sama Xbox, gimana Iya, tuh? Ya kan buat main PS nih. Kita Nah, buat main fokus PS. nih. Fokus, gimana? AU 8000. Hah? Namanya juga smart TV. Nah, Tapi nggak smart TV yang biasa, guys. Super smart TV. jadi gimana tuh? Nah, Crystal UHD di sini kalau kita ngomongin buat game, Buat game? yang biasanya kita dulu beli TV yang biasa lah sebelum full HD, mungkin masih HD ya. Nah. Kita kadang main PS2 tuh kayak nge-lag dikit ya. Oke, Karena iya apa? benar. Karena ini itu tentang pergerakan dari frame rate-nya mas. Kalau Oke. ngomongin teknis dikit, Frame rate. FPS ya. Nah, jadi FPS-nya masih rendah. Benar. Nah, anak gaming pasti nggak asing lah dengan Nggak kata-kata FPS, motion hertz-nya berapa. Lah, AU 8000 ini Super Smart TV Samsung ini dia untuk FPS-nya tertinggi untuk 4K dia Iya. bisa capai sampai 90 FPS. Tuh. Bayangin, nggak ada lag.
nggak ada lag cuy. 90 fps berarti Itu mantap. 4K. 4K. Iya. Kalau Kalau dia di Full HD Full HD. 120 fps. Tuh, 120 coy. Nggak ada lag. Mantap. Tuh, gila. Ya, kalau setahu gua itu juga kalau untuk di dunia, mungkin teman-teman juga ada yang di dunia fotografi, di dunia videografi, itu udah pasti udah tahu. 60 fps aja udah bagus ya. Iya, 60 fps udah bagus, terus apalagi 90 udah keren. 120. Tambah lagi 120 itu udah keren banget. Jadi nggak perlu lagi ibaratnya buat main PES, bola. Iya. Buset, sekarang apalagi Messi coy. Messi pindah PSG. Wah. Kapan lagi ya kan main ginian pakai Iya. Messi ada Neymar. Kapan lagi sekut tuh. Kudu dicoba ini, kudu dicoba ya kan. Kan dia tipenya AU 8000. Tuh, AU 8000 ada dua. 43 inch, 43 50 inch. 50 itu yang inch. ekonomis. Tapi Tuh. kalau yang besar-besar tetap ada. tetap ada Langsung tuh. ke Candi. Langsung ke Candi. Oke, nih ada lagi nih pertanyaannya. All-in-one remote Samsung dan fungsinya. Nah, ini remote nih. Nih, remote-nya Dari nih. bentuknya aja udah keren, futuristik lah. Tuh kan, remote-nya nih. Udah lihat kan? Jadi remote-nya hitam, mantep, simple, terus apa ya? Pegangannya juga enak. Kalau yang gue coba-coba ini pegangannya juga enak dan di touch ini juga apa ya? Nggak ribet gitu. Lu mau ke Netflix langsung ada ke Netflix, ada Prime Video dan ada ini buat browsing ya? Iya, buat betul. browsing. Langsung ini cepat kayak shortcut kan di keyboard itu. betul tuh. Jadi simple. Apa nih? Nah, jadi Fungsi dan keunggulannya? One Remote itu. Jadi kalau dari desainnya udah ngeliatin futuristik banget desainnya. Nah, biasanya kalau kita terdengar dengan kata futuristik, pasti nggak jauh dari kata simple. Iya. Iya kan? Simple, minimalis. Iya, ya. betul, minimalis. Pernah kita pengalaman mau ganti remote TV katakannya. Yoi. Yang dapat remote DVD. Oh, bingung. bingung. Karena saking banyaknya remote tuh mungkin karena ada DVD, Blu-ray dan mungkin ada yang Ada buat- AC, remote AC, Remote AC. ya kan? Dan remote ini apa? Kayak TV kabel mungkin ya. Nah, kita ngambil mau pindah TV loh. Kok salah. remote TV kabel? Mau Loh, pindah kok? Iya kan? mau pindah TV kabel loh kok remote TV? Oh, lah kok jadi AC? Ya kan salah. Lah, futuristik itu dari One Remote Samsungnya itu, semua remote itu udah singkirin, masukin Singkirin. kardus lah, kardusnya ya TV mungkin barang-barang lah, DVD apa. atau apa kayak gitu. Cukup pakai satu remote. Terkoneksi dengan HDMI minimal. Plug ke TV bisa pakai semua. Game konsol bisa pakai ini. Nah, TV-nya PS-nya iya, game konsol buat game konsol. Milih gamenya apa gitu. bisa Bisa pakai One Remote asal pakai HDMI. HDMI. Terus ya, TV kabel juga pindah langsung dari sini. TV kabel juga Iya, di jadi sini. satu. Jadi minimal TV kabel ada HDMI-nya, Iya. terus segala PS komponen yang ada HDMI bisa connect pakai remote ini. Oke. Satu remote aja. Jadi nggak bingung-bingung nyari, mana tuh di remote-nya ya? Oh, jadi Gitu. Jadi- One remote, One simple, Simple. your life. Jadi mungkin kalau ini dikonekin ke PC, ke laptop, mungkin juga bisa. Kalau laptop untuk HDMI itu belum pernah kita coba. Belum pernah. Cuman dari yang sudah-sudah dan dari konsumen yang ya mungkin takjub ya dari udah awal pernah pembelian nyoba. tuh, loh mas kok jadi simple semua ya? Ya itu Oh. kan fungsi hadirnya One Remote ini. Oh, tuh. Dari mantap kan? desainnya dia kelihatan simpelnya gitu. Udah langsung. Samsung memang yang terbaik, ya kan? Langsung. Oke, langsung. Remote-nya aja keren, apalagi TV-nya. Ayo. Iya. Nah, oke langsung nih. Untuk terakhir, pertanyaan terakhir. Digital TV AU 8000. Iya. Apa sih keunggulannya dan paling yang diunggulkan dari AU 8000 ini? Paling diunggulkan. Kita udah ngomongin TV tuh mungkin tahunya orang TV lah gitu-gitu aja paling Nah. buat nonton, buat YouTube udah biasa lah. Yoi. Nah, ini dia di tipe AU Crystal UHD Super Smart TV AU 8000-nya Samsung di tahun 2021 ini, dia menghadirkan kesan yang beda. Kesan yang beda. Pertama, Pertama. kalau TV mati bisa jadi wallpaper, Mas. Waduh. Nah, nanti ada namanya fitur. Coba kita coba, bisa nggak dicoba? Kalau Fitur itu namanya ambient mode. Oke, cuman ini terkonfigurasi dengan Iya. WiFi. Wi-Fi. Ya, Untuk oke. awal kita harus connect Wi-Fi dulu. Oke. Nah, dan setelah itu nanti tinggal download Download. tema-tema wallpapernya dari ambient mode.
Oke. Dia kayak semacam kalau TV mati nanti dirubah di sini, masuk ke ambient mode, bisa jadi wallpaper. Oke. Dan pernah kita bahas di TV Desero. Betul. Betul. Ada dengan harga yang ekonomis loh ini. Harga ekonomis sama. Fiturnya mendekatin Zero. Oh, ya kan mantap, ya kan. Jadi kalau kalian belum nonton Desero, nonton dulu di channel Candi Sebelumnya. Elektronik. Sebelumnya ada. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe tuh, ya kan. Jadi biar nggak ketinggalan. Iya. Tuh, ambient mode. Ambient mode ya fiturnya namanya. Terus apa lagi? Terus yang paling baru lagi nanti ada namanya aplikasi Tune Station. Tune Station. Kalau pengen ngerasain ya mungkin sore hari mau chill dengerin lagu yang suasana beda, nanti download aplikasi di apps-nya Samsung, Samsung Apps, nanti Tune Station. Tune Station itu di-download, ya nanti kesannya udah kayak virtual musik gitu mas. Oke. Kayak ada dentuman. Kayak ada itunya ya, efek lagunya. Betul. Itu juga ada di Desero. Iya, Desero. Ini pakai tematnya langsung ya kan? Langsung. Ada Kepoin juga. dulu Desero. Kepoin dulu Desero. Apalagi? Untuk kalau gua orang awam ya, kalau gua orang awam nih yang lihat ini, pertama tipis. Ini tipis banget. Ini tipis, asik banget. Tinggal mungkin kalau kalian pengen buat di ruang keluarga, tambahin bracket doang, ditaruh bracket, mantep cuy. Udah kelihatan kayak kaca lah, kayak kaca doang gitu kan. Nonton udah asik banget ini. Gitu. Terus kalau buat yang ditaruh di meja, ini juga asik. Ini juga ada kaki-kakinya juga tipis, nggak tebel banget dan nggak makan tempat. Estetikanya dapat tuh kan. Kalau untuk masalah gambar jangan ragu lah pokoknya. Ini udah 4K kan? Udah 4K. Udah 4K. Dan 4K-nya dari kristal UHD juga. Didukung dengan komponen tadi yang saya sebutkan di sebelumnya. Bener, udah kristal UHD. Pokoknya sekut lah. Pokoknya mantap ya kan. Terus pokoknya ini keren dan gue jamin pasti ini juga suaranya mantap. Suaranya asik pasti, jadi nggak perlu lagu lagi, ya kan? Kalau kalian pengen TV ini, ya kan, bisa langsung aja ke Candi Elektronik. Kita stoknya juga banyak dan nggak perlu lagi. Kalau masih bingung untuk TV U8000 ini, langsung aja ke Mas David. Jangan lupa ya, David Samsung dari produk konsolnya yang Samsung. Tuh kan, langsung aja tuh. Nggak perlu lagu lagi lah. Pokoknya langsung tanya-tanya aja. Saya butuhnya ini mas, saya butuhnya ini. Saya pengennya kayak gini, ya kan. Pokoknya langsung aja. Oke. Ya. Oh mas, ada satu lagi. Apa tuh? Poin sebelum beli itu, konsul dulu guys. Jangan konsul setelah beli. Tuh. Nah, jadi alangkah baiknya lo pada tuh konsul dulu sebelum beli. Jadi apa sih yang dipengenin ya? Gue butuhnya apa sih? Jadi sebagai produk konsultan juga pasti nanti bakal ngasih kalian masukan yang pas buat kebutuhan kalian. Betul. Dan itu kan? free guys. Free. Tinggal tanya aja gitu. Tuh, tinggal chat kita bisa aja langsung nih. Udah ada dari tadi bumpernya udah ada. Tinggal chat kita di 0819 5859 5000. Jadi kalau misalnya kalian malas, ya kan, buat mesen TV-nya bisa pesen dari rumah. Betul. Tuh. COD juga bisa ya, Mas? Bisa bayar di rumah, ya kan, bisa gesek di rumah, bisa langsung dianterin. Tuh kan mantep ya kan, nggak usah bingung ya kan. Terus kita juga udah ada di Tokopedia dengan namanya Candi Elektronik Solo. Di Shopee juga ada Candi Elektronik. Jadi langsung aja search ya kan, nggak perlu ragu lagi. Oke. Instagramnya juga ada Candi. Udah ada Instagramnya. Instagramnya di @candielektronik. Dengar-dengar centang biru ya mas? Udah centang biru, sekut. Verified. Tuh verified. Jadi kalau ada Instagram lain ya yang mengatasnamakan candi candi itu beda. Yang nggak ada centang birunya. Nggak ada centang birunya itu beda pokoknya ya kan. Dan pokoknya pantengin terus YouTube Candi Elektronik ya kan. Kita bakal bahas semua barang yang keren-keren, yang masa kini, yang anak muda banget mungkin, ya kan? Yang keluarga banget, ya kan? Pokoknya kebutuhan kalian pasti kita terupdate lah. Terupdate. Pasti kita langsung ngulik. Ya, terima kasih Mas David. Sama-sama. Untuk waktunya, gua Kiki Asmara dan Mas David. Saya David dari Samsung langsung. Oke, terima kasih pamit dan jangan lupa ya, tetap nonton terus Ngulik Ngobrolin Elektronik.